Baik, kalau begitu mungkin saya akan coba kenalkan untuk aplikasi kami yang sudah pernah kami buat sebelumnya. Jadi untuk yang kami buat ini memang sebelumnya untuk dinas ya. Jadi mungkin misalkan nanti ada beberapa penyesuaian dari segi nama aplikasinya atau dari logo, kami juga bisa bantu karena itu termasuk layanan gratis dari kami ketika pembelian aplikasinya. Seperti itu. Nah, kalau untuk aplikasi yang sudah kami buat ini, itu ada 5 jenis hak akses. Jadi di sini nanti akan saya coba demokan secara langsung. Untuk aplikasi ini ada 5 jenis yang tadi saya sebut. Yang pertama ada dari pimpinan. Jadi untuk pimpinan nanti bisa punya hak akses tersendiri. Terus kemudian ada pengagenda, sekretaris, unit kerja, dan juga kasubag umum. Nanti akan saya jelaskan masing-masingnya seperti apa begitu. Mungkin akan saya mulai dari bagian pengagenda. Jadi untuk pengagenda itu mungkin kiranya adalah user yang akan membuat untuk seperti indeks surat begitu ya. Terus kemudian yang melakukan upload surat dari yang awalnya mungkin suratnya dalam bentuk hard file di scan lalu di-upload itu adalah pengagenda seperti itu. Jadi selain indeks surat juga nanti pengagenda bisa menambahkan berbagai jenis unit kerja. Mungkin ini kaitannya dengan apakah dengan prodi lain dan lain sebagainya itu bisa ditulis di sini. Kemudian dari pengagenda juga bisa menambahkan user. Jadi user ini nanti bisa login ya, memiliki akses untuk masuk dan juga bisa mengecek untuk kotak masuk seperti itu kiranya. Nah, selanjutnya untuk indeks surat tadi ini adalah indeks dari suratnya ya. Misalkan apakah nanti ada surat usulan, surat keputusan gitu ya, surat keterangan. Di sini saya contohkan untuk menambah, jadi tinggal diklik aja tombol tambahnya, kemudian bisa ditambahkan indeksnya. Misalkan saya mau buat untuk surat penugasan ya. Untuk kode indeksnya ini bebas, jadi bisa menyesuaikan dengan mungkin di fakultasnya ketika sudah ada begitu ya, bisa disesuaikan. Dan di sini bisa menuliskan namanya, misalkan di sini nama indeksnya untuk penugasan, untuk melakukan delegasi. Di sini ada deskripsinya, bisa diisi juga. Kemudian ketika saya submit, akan ada notifikasi berhasil seperti ini dan akan terekam untuk nama indeks yang sudah saya tambahkan. Di sini nanti bisa kita tambahkan ketika misalkan kita membuat surat masuk ataupun surat keluar, akan bisa kita tambahkan untuk indeks penugasan ini, seperti itu kiranya. Nah, kemudian untuk unit kerja juga hampir mirip, kita misalkan mau tambah, tinggal ditambah aja, kemudian bisa dimasukkan kode unit kerjanya, ini bisa nomor ataupun angka seperti itu ya. Jadi misalkan kita tambahkan misal prodi bisnis gitu ya. Sorry, ini kodenya. Misalkan kodenya mau pakai angka gitu ya. Deskripsinya adalah program bisnis. Bisa kita submit, lalu akan terekam seperti ini. Jadi ini ada unit kerja yang baru saja kita tambahkan. Nah, kalau untuk user, ini bisa kita tambah juga. Jadi misalkan kita mau kasih akses untuk sekretaris, unit kerja, pengagenda, kasubag umum, ataupun bahkan kepalanya, juga bisa ditambah di sini. Jadi tinggal isikan saja nama orangnya, misalkan kita kasih nama Ardi gitu ya. Terus bisa dimasukkan nomor induknya, atau misalkan nanti kalau di fakultas ada nomor induk pegawai juga bisa. Ini kita kasih contoh aja. Kemudian bisa kita pilih levelnya, apakah si Ardi ini sebagai sekretaris, kasubag umum, pengagenda, atau unit kerja, yang pasti akan berbeda hak aksesnya masing-masing seperti apa begitu ya. Kita tambahkan aja untuk pengagenda. Bisa kita submit, nanti akan ada nama username yang di-generate langsung dari aplikasinya dan juga passwordnya. Jadi ini harus dicatat karena hanya akan keluar satu kali dan mohon untuk dikirimkan kepada user tersebut gitu. Dalam hal ini si Ardi ya. Jadi dikirimkan, kemudian nanti Ardi bisa login menggunakan password ini dan juga bisa merubah passwordnya sesuai dengan yang diinginkan seperti itu. Ini jadi setelah kita buat bisa kita klik tombol OK. Nah, dan untuk user ini bisa kita hapus juga, misalkan nanti kita mau untuk menghapus hak akses untuk beliau seperti itu.
Nah, itu kurang lebih untuk data masteringnya ya. Jadi ada indeks surat, unit kerja, dan juga user, seperti itu. Nah, kemudian untuk registrasinya, di sini ada dua jenis, yaitu surat masuk dan juga surat keluar. Jadi, yang bisa menambahkan surat masuk dan juga surat keluar adalah pengagenda ini. Di sini caranya juga cukup mudah, tinggal kita tambah saja di sini, lalu kita bisa memasukkan nomor suratnya, kemudian bisa kita isi asal suratnya. Jadi karena bisa jadi asal suratnya dari eksternal, jadi kita nggak masukkan master datanya di sini. Misalkan kita tambahkan ini dari prodi arsitektur gitu ya. Kemudian indeksnya apakah penugasan tadi yang baru kita tambahkan atau surat usulan, surat keputusan bisa dipilih di sini. Dan juga untuk unit penerimanya ini adalah internal dari kita seperti itu. Jadi nanti misalkan kita nambah unit kerja lain gitu ya, akan muncul di sini. Ini misalkan prodi bisnis yang sudah kita pilih tadi. Kemudian ada sifat suratnya, apakah biasa, penting atau rahasia bisa dipilih. Dan kita bisa masukkan tanggal. Di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah surat diterima dan juga tanggal surat aslinya. Jadi tertulisnya tanggal berapa gitu. Misalkan diterimanya hari ini dan juga tanggal suratnya tanggal 12 begitu bisa kita isi. Terus kita bisa upload suratnya. Ini contoh suratnya. Lalu kita bisa tulis juga isi suratnya di sini. Ini opsional juga. Misalkan tidak diisi juga tidak apa-apa. Jadi ini hanya sekedar ringkasan saja supaya ketika nanti kita melihat datanya akan lebih mudah tanpa perlu melihat attachment suratnya seperti itu. Dari sini kita bisa submit dan nanti akan muncul di sini nih asal surat dari prodi arsitektur, tanggal suratnya tanggal 12 dan juga unit penerimanya sudah jelas di sini. Dan indeks surat setelah statusnya ini bisa kita lihat. Ini kalau misalkan suratnya baru kita upload nih, pasti statusnya akan belum diteruskan, dan ini nanti sebagai pengagenda itu bisa mendisposisikan atau meneruskan surat ini ke unit kerja yang lain gitu atau ke user yang lain seperti itu. Misalkan saya mau kirim ini ke sekretaris dulu gitu ya, atau misal sekalian aja ke kepalanya juga gitu ya. Jadi bisa sekaligus beberapa user dalam satu kali pengiriman seperti itu. Jadi bisa dikirim ke unit kerja terkait juga. Setelah itu bisa ditambahkan juga pesannya, misalkan apakah minta tolong di paraf atau dan lain sebagainya gitu ya. Setelah kita kirim nanti statusnya akan berubah menjadi disposisi seperti itu. Nah, surat ini nanti akan masuk ke prodi bisnis seperti yang kita sudah pilih tadi untuk unit penerimanya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk surat keluar juga kurang lebih sama ya. Jadi kita bisa melihat untuk tujuannya, kemudian tanggal surat, unit pengirim, dan juga indeksnya. Dan kita sebagai pengagenda juga bisa menambahkan di sini kurang lebih sama seperti surat masuk. Dan ini kurang lebih untuk pendaftaran master dan juga registrasi surat masuk dan surat keluarnya. Untuk pengiriman surat dari unit kerja itu kalau dalam sistem ini ya dilakukan secara offline. Jadi suratnya terlebih dahulu dikirimkan ke pengagenda. Kenapa? Karena si pengagenda ini yang akan punya urutan nomor suratnya seperti itu. Jadi supaya nanti kalau misalkan unit kerja bikin surat tanpa tahu urutan surat terakhir, kan jadinya rancu ya, nanti mungkin ada beberapa surat yang nomornya sama dan lain sebagainya. Jadi untuk mengatasi hal itu, si pengagenda inilah yang bertugas untuk menentukan nomor suratnya. Jadi semua surat itu akan diserahkan ke pengagenda. Ini untuk kebutuhan di aplikasi ini. Tentunya misalkan nanti dari Pak Budiman dan tim, itu misalkan ada pengen request perubahan begitu ya dari segi flow-nya atau misalkan dari segi hak aksesnya mau dirubah, kita juga bisa menyesuaikan. Saya akan coba lanjutkan ke menu beberapa dari awal dashboard ya. Jadi ketika dibuka nanti si pengagenda ini akan bisa melihat grafik untuk surat masuk dan juga surat keluarnya. Bisa kita lihat di sini indeksnya untuk yang merah adalah surat masuk. Dan untuk yang biru ini adalah surat keluar. Jadi secara statistik akan bisa kita lihat untuk jumlah masing-masing ya. Nah, setelah itu juga bisa kita lihat pie chart-nya seperti apa, dan kita bisa melihat chart-nya untuk jumlah total surat masuknya, surat keluar, serta total disposisinya. Jadi setiap surat di disposisi akan keluar di sini. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada kotak masuk. Jadi kita bisa melihat
surat yang misalkan dikirim dari kepala dinas ini ya, itu bisa kita lihat juga nanti seperti ini. Bisa kita lihat juga disposisinya, kurang lebih sama seperti ketika kita melihat detail untuk surat masuk ya, dan bisa kita download juga. Kemudian di sini juga ada agenda surat, jadi di sini akan muncul berbagai jenis surat yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Di sini kita bisa melihat pengirimnya dan juga penerimanya. Terus kemudian di sini kita juga bisa memberikan nomor agenda. Jadi sebagai pengagenda itu bisa menuliskan nomor agenda dari suratnya. Seperti itu. Jadi untuk penulisan nomor agenda ini hanya terpusat di pengagenda saja. Yang kita tahu kalau untuk pengirim ini bisa dari hak akses user lain seperti kepala dinas dan sekretaris itu contohnya. Tapi untuk unit kerja masih belum bisa. Seperti itu. Itu untuk agenda surat. Kemudian ada yang namanya list disposisi. Jadi di sini kita bisa melihat berbagai disposisi surat yang dikirimkan kepada kita dan nanti akan ada statusnya nih apakah sudah dibaca ataupun belum. Seperti itu. Ini ini list disposisi dari surat yang sudah kita kirimkan ke unit kerja ataupun dari hak akses user lain seperti itu. Jadi misalkan nanti sudah dibaca oleh unit kerja, nanti akan terbaca statusnya sebagai sudah dibaca begitu. Nah ini kurang lebih untuk user pengagenda seperti itu. Mungkin nanti akan saya coba demokan sebagai user lain. Mungkin kita bisa coba sebagai unit kerja terlebih dahulu, kepala dinas. Jadi di kepala dinas ini kurang lebih sama seperti pengagenda ya. Jadi ada indeks master juga bisa diakses untuk indexing surat, unit kerja dan juga user. Kemudian untuk registrasi juga bisa menambahkan surat masuk dan juga surat keluar. Jadi kurang lebih kepala dinas ini sama dengan pengagenda seperti itu. Kemudian ada juga hak akses user untuk sekretaris. Oke, saya coba demokan langsung. Jadi untuk sekretaris juga mirip dengan pengagenda. Jadi ini hanya membedakan saja sebagai sekretaris atau pengagenda. Misalkan nanti di fakultas Bapak tidak ada pengagenda begitu ya, bisa saja untuk usernya hanya menggunakan sekretaris seperti itu. Jadi sama dengan pengagenda akan ada indexing surat, unit kerja, kemudian penambahan user, serta untuk registrasi bisa mendaftarkan surat masuk dan juga surat keluar. Nah, mungkin untuk yang berbeda ini akan ada di user yang selanjutnya, yakni unit kerja. Jadi untuk unit kerja di sini hanya bisa melihat kotak masuk dan juga list disposisi saja. Seperti kita lihat di sini ada surat keputusan yang sudah dibuat dari pengagenda. Di sini ada notifikasinya bahwa ini baru ya dan belum kita baca. Jadi misalkan nanti kita baca, statusnya akan berubah di tabel yang sebelumnya saya coba buka sebagai list disposisi di hak akses pengagenda seperti itu. Nah ini yang kita kirim tadi dari prodi arsitektur, kemudian bisa kita download juga dan nanti akan muncul surat yang tadi sudah kita attach, yang pastinya sama dengan surat yang tadi ya. Seperti itu kurang lebih mengenai kotak masuk. Dan juga ini adalah list disposisi, misalkan dari kotak masuk ini bisa kita teruskan seperti itu ke user lain. Apakah misalkan ke sekretaris atau ke unit kerja lain, ke semua user yang sudah didaftar juga bisa seperti itu. Jadi tinggal dikirim saja, tapi untuk di unit kerja ini hanya bisa memilih satu penerima dalam satu pengiriman. Tidak sama seperti yang ada di pengagenda sebelumnya seperti itu. Karena saya akan coba bahas selanjutnya nih, kira-kira kalau tertarik untuk membeli aplikasi kami. Jadi ini tadi ya mengenai fiturnya, kami bisa juga menyesuaikan fitur sesuai kebutuhan. Misalkan nanti dalam aplikasinya mau ditambah aplikasi atau fitur-fitur tambahan lain, menyesuaikan flow bisnisnya atau flow di dalam fakultas begitu ya, kita bisa menyesuaikan karena kita ada layanan untuk custom aplikasi seperti itu. Dan di sini kalau boleh saya ceritakan sedikit mengenai journey dari pembelian aplikasinya. Setelah kita konsultasi ini, kita akan coba analisa dan misalkan tidak ada tambahan
fiturnya begitu ya, mungkin kita akan berikan harga yang sama dengan yang sudah ada di Tokopedia, tetapi misalkan ada tambahan fitur nantinya bisa kita analisa lebih lanjut dan bisa kita buat penawaran tambahannya. Setelah misalkan disetujui, kita akan bisa langsung development begitu ya,